你利用妖帝封印修炼天妖剑诀，但需要大量妖气才能修炼到最高。成了，不知道。天妖屠神策！多谢王师兄。住手！你阻止了这场浩劫，乃是大功一件。Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik kan? Pasti dong. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur Dongwo series yang berjudul Ping. Yo, tanpa berlama-lama kita langsung gas ke alurnya. Di video sebelumnya, Lin Fei berhasil memasuki ranah Yan Yuang berkat emas murni yang ia temukan di tempat misterius. Tianxing yang mengetahui kalau Lin Fei masih berada di area tebing baru elang, meminta tolong ke Li Qingshan untuk mencari Lin Fei, tapi Li Qingshan mengatakan kalau Lin Fei sudah mati. Tianxing masih belum percaya dengan ucapan Li Qingshan barusan dan terus memohon ke Li Qingshan untuk mencari Lin Fei. Tapi Li Qingshan tetap tidak mau dan malah menyerang Tianxing supaya tidak mengganggunya lagi. Li Qingshan yang sudah mulai kesal dengan kelakuan Tianxing yang terus mendesaknya, ingin memberikan pelajaran ke Tianxing, tapi kemudian datang Lin Fei yang langsung menghentikan serangan Li Qingshan. Tianxing sangat senang setelah mengetahui kalau Lin Fei berhasil selamat. Terlihat Li Qingshan yang tidak percaya dengan Lin Fei yang berhasil selamat dari tebing Barulang padahal masih berada di ranah Yan Yuang. Setelah mengetahui kalau Lin Fei masih selamat, Tianxing izin pergi dan mengatakan kalau dirinya sudah tidak membutuhkan bantuan Li Qingshan lagi. Li Qingshan yang masih kesal melarang mereka berdua untuk pergi yang membuat Tianxing marah karena tindakan Li Qingshan sudah keterlaluan dan tidak menghormati Lin Fei sedikitpun. Padahal Lin Fei telah memberikan informasi tentang segel Kaisar Iblis yang mulai lemah. 我允许你们走了吗？本就是你看守封印不力，也别太过分了。这次的事，青山，就算你是真传弟子，必定酿成大祸。 Lin Fei bertanya-tanya kenapa Li Qingshan tidak melaporkan ke ketua sekte saat segelnya mulai melemah. Padahal dia adalah murid inti yang harus melaporkan kejadian darurat seperti sekarang ke ketua sekte. Kemudian Lin Fei menyadari ada hal yang janggal terhadap Li Qingshan. Li Qingshan lalu mengeluarkan senjata dan langsung menyerang Tianxing, tapi sekali lagi dihentikan oleh Lin Fei. 林飞，才能修炼到最高境界，但需要大量妖气。等级。 Setelah menangkis serangan Li Qingshan barusan, Lin Fei menyadari sesuatu, yaitu energi yang digunakan Li Qingshan tadi mengandung energi iblis. Li Qingshan kemudian menuduh Lin Fei yang telah sengaja melemahkan segel iblis karena tujuan tertentu, dan menyuruh Lin Fei untuk mengakui kesalahannya sekarang. Dan kalau tidak, dirinya akan membunuh Lin Fei. 也只能算你运气不好。若在负隅顽抗，被我失手时，我劝你趁早认罪。 Hal tersebut langsung membuat Tianxing tambah marah karena telah menuduh Lin Fei sembarangan. Tapi hal tersebut malah membuat Li Qingshan berpendapat kalau Tianxing adalah tangan kanan Lin Fei. Lin Fei lalu memberikan kode ke Tianxing untuk segera pergi. Li Qingshan yang tidak mengetahui kalau kepergian Tianxing karena disuruh Lin Fei, membuatnya langsung menertawai Lin Fei karena sudah ditinggal oleh Tianxing. Tapi Lin Fei menertawai Li Qingshan balik dan mengatakan kalau Li Qingshan tak tahu malu karena sudah menggunakan segel Kaisar Iblis untuk melatih teknik pedang iblis miliknya yang mengakibatkan segelnya menjadi lemah. Dan itu sebabnya Li Qingshan ingin menyalahkan Lin Fei karena dirinya tidak mau disalahkan karena lemahnya segel Kaisar Iblis. 就这脑子也能当上真传，导致封印松动，所以才想要嫁祸于我。你利用妖帝封印修炼天妖剑诀。 Li Qingshan yang mendengar perkataan Lin Fei barusan, dirinya sangat marah dan langsung menyerang Lin Fei, tapi Lin Fei berhasil mengimbanginya. Li Qingshan menyadari kalau Lin Fei menggunakan aura pedang Tiayi untuk menangkis serangan energi iblis miliknya barusan. Lin Fei kemudian meremehkan Li Qingshan yang memiliki kekuatan biasa saja, padahal ia adalah murid inti, yang membuat Li Qingshan tambah marah. Kemudian melayangkan serangan terkuatnya. Terlihat Lin Fei yang melakukan serangan namun tidak memiliki efek apapun terhadap Li Qingshan.
Dan sekarang dirinya merasa puas karena telah berhasil membunuh Lin Fei, tapi ternyata dugaannya salah, yang ternyata Lin Fei masih selamat. Li Qingshan merasa kalau dirinya sedang dipermainkan oleh Lin Fei, dan kali ini dirinya berjanji akan benar-benar menghabisi Lin Fei. 我要让你后悔还活在世上。很好，你成功的让我。 Tapi Lin Fei mengatakan kalau Li Qingshan akan mati terlebih dulu daripada dirinya. Li Qingshan mulai maju untuk segera menghabisi Lin Fei, dan juga Lin Fei yang akan segera mengaktifkan teknik yang dimasukkan ke tubuh Li Qingshan tadi. Namun kemudian datang Wang Lingguan yang menyuruh Li Qingshan untuk menghentikan tindakannya. Dan juga ada Tianxing di situ. Lingguan mengatakan kalau dirinya akan membawa Lin Fei ke puncak Wenjian atas perintah ketua sekte, dan melarang Li Qingshan untuk ikut campur karena ini adalah perintah ketua sekte. Li Qingshan lalu bergumam ketika dirinya sudah berhasil mencapai ranah alam jin dan bulan depan, dirinya berjanji akan segera menghabisi Lin Fei saat itu juga. Yang ternyata Lin Fei sudah punya rencananya sendiri, yaitu serangannya tadi memiliki efek untuk menghambat Li Qingshan untuk mencapai ranah alam jin dan akan merasakan kesakitan ketika maksa untuk menerobos kultivasinya. 可笑，看看那里是不是有点隐隐作痛？ 再来杀！ Setelah Li Qingshan pergi, Tianxing langsung menanyakan keadaan Lin Fei. Lin Fei mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan ia berterima kasih ke Tianxing yang telah membawa Lingguan tepat waktu. Karena kalau tidak, dirinya pasti sudah menghabisi Li Qingshan dan akan mendapatkan hukuman karena telah membunuh murid inti. Yang tentu saja Tianxing tidak percaya dengan ucapan Lin Fei barusan karena terlalu melebih-lebihkan. Yang dimana kultivasi Lin Fei masih berada di ranah Yan Yuang. Dan hal itu sangat mustahil untuk mengalahkan Li Qingshan. Lingguan lalu mengajak Lin Fei pergi ke tempat ketua sekte yang bernama Qiang Yuan. Qiang Yuan sudah mengetahui tentang apa yang terjadi di tebing Barulang dan mengucapkan terima kasih ke Lin Fei karena sudah mengabarkan tepat waktu. Karena kalau Kaisar Iblis berhasil lepas, maka akan berdampak buruk terhadap puncak pedang. Dan berkat Lin Fei semua hal buruk tersebut berhasil dicegah. Lalu menanyakan Lin Fei ingin hadiah apa sebagai imbalannya, yang membuat Lin Fei sangat senang karena Qiang Yuan langsung terus terang, tidak perlu dikode terlebih dulu. Qiang Yuan juga mengetahui kalau Lin Fei baru saja memasuki ranah alam Yang Yuan, dan sudah waktunya untuk memelihara benih pedang, lalu memperlihatkan emas murni Moire yang ia temukan beberapa hari yang lalu menawarkan emas tersebut ke Lin Fei. Lin Fei pun sangat berterima kasih lalu menerimanya. 正适合铸剑。些日子我得了块云纹精金，正好到了温养剑胎的阶段。 正合我意，多谢掌教师伯。 Saat perjalanan pulang, Lin Fei sangat senang setelah mendapatkan emas murni Moire tersebut. Meskipun emas tersebut tak sebagus emas murni bawaan, tapi emas Moire memiliki energi emas yang sangat kuat. Dan jika dirinya berhasil memurnikan emas tersebut, hal itu akan meningkatkan kekuatan aura pedang Tiayi miliknya. 罢了，都忘了问他怎么脱困了。刚才情况紧急，打听人家秘密好像不太好。 Sesampainya di rumah, Lin Fei langsung memulai memurnikan tubuhnya menggunakan emas murni Moire tadi. Pada akhirnya Lin Fei berhasil memurnikan dan berhasil memperkuat pedang Tiayi miliknya. Lin Fei lalu bertanya-tanya apakah Li Qingshan sudah mengetahui kejutan yang telah ia masukkan ke tubuhnya kemarin. Di tempat lain, terlihat Li Qingshan yang sedang berkultivasi, namun tiba-tiba kultivasinya terhenti dan cerita pun bersambung. Sekian, terima kasih.